apakah Ibu Bapak percaya bahwa ijazah Presiden Jokowi palsu? Hasil survei memperlihatkan kepada kita bahwa yang menyatakan tidak percaya bahwa ijazahnya palsu itu ada 74,6%. Kemudian yang sangat percaya atau cukup percaya di angka 12,2%. Kemudian yang tidak tahu tidak jawab itu di angka 13,2%. Jadi dari hasil survei yang kita tanyakan kepada masyarakat Indonesia yang diwakili responden yang terpilih itu ternyata hanya 12,2% yang percaya dengan isu jasa palsu Jokowi. Mayoritas hampir 3/4, 74,6% itu masyarakat menyatakan tidak percaya atau kurang percaya sama sekali dengan isu ijazah palsu daripada mantan Presiden Joko Widodo. Jadi data ini memperlihatkan bahwa ternyata memang masyarakat relatif mempunyai dua pandangan. Ada yang melihat bahwa isu ijazah dari Pak Jokowi ini palsu, itu ada, tapi juga ada yang melihat ini adalah tidak benar. Dan dilihat daripada survei yang kita lakukan, ternyata yang menyatakan tidak benar itu mayoritas di angka 74,6%. Yang menyatakan bahwa yang percaya dengan isu ijazah palsu Jokowi atau dianggap bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu itu hanya 12,2%. Jadi barang yang seperti ini ya aneh-aneh aja sebenarnya kalau tiba-tiba melibatkan surveyor dan lain sebagainya. Lama-lama terus terang saja kita jadi bodoh sendiri, mengesalkan sebenarnya. Kok yang begini-begini diputar balik ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya sobat RH sekalian, saya akan membahas mengenai survei LSI dan IJA yang menyatakan 74,6% masyarakat tidak percaya ijazah Jokowi asli. Ini oke ya suara ya, sudah ya. Karena saya kok merasa seperti menggema enggak ya. Oke. Ada beberapa pertanyaan tentunya. Dan ini menarik ya. Saya ingin mengatakan bisa jadi benar masyarakat mayoritas tak percaya. Bisa jadi, ya kan? Karena apa ya? Kadang-kadang banyak hal ya yang menjadi faktornya, tapi bisa juga sebenarnya survei dilakukan tidak benar, survei berpihak, apalagi sekarang yang pemilik survei ini adalah komisaris utama Pertamina Patraniaga dan kemudian salah satu komisarisnya adalah Muhammad Qodari, semua tukang survei ya, Indomarometer kalau Qodari, dan Denny JA sudah biasa menjadi orang yang katakanlah banyak mengambil keuntungan dari survei-survei seperti ini. Dulu saya ingat survei mengenai Erlangga Hartarto, pintar sekali, halus sekali bagaimana memasukkan Erlangga Hartarto sebagai calon presiden potensial. Bicara tentang kingmaker atau queenmaker, dia sebut hanya 3 yang memungkinkan untuk jadi kingmaker atau queenmaker, yaitu Golkar, katanya PDIP, dan kemudian Prabowo Subianto kalau tidak salah. Golkar pada waktu itu dibilang sebagai king atau kingmaker ya, Erlangga Hartarto, karena ada koalisi yang koalisi apa namanya? Koalisi yang terdiri dari partai Golkar, PAN, dan kemudian koalisi Indonesia
KIM, koalisi bukan koalisi Indonesia apa gitu ya. Itu kemudian itu ada Golkar, ada PAN, dan kemudian ada satu partai lagi yaitu PKB kalau nggak salah, lupa saya. No, PKB. Yang jelas ada Golkar, ada PAN, dan kemudian ada apa gitu. Kemudian kingmaker berikutnya adalah PDIP yang sudah jelas kursinya walaupun dengan satu partai saja. Kemudian kingmaker berikutnya Gerindra, kan begitu pada waktu itu. Padahal koalisi yang dibangun oleh Golkar itu hancur berantakan dan terlihat bahwa tidak ada apa-apanya, dan Erlangga tidak pernah masuk dalam orbit apapun sebagai calon presiden, disebut pun tidak ya. Jadi itulah. Tetapi persoalannya pada waktu itu proyeknya adalah bagaimana mengangkat Erlangga Hartarto yang saya baca dari ini kelihatan gitu ya. Jadi cara survei itu begitu saudara sekalian. Ini survei untuk melawan isu kepercayaan publik terhadap ijazah palsu. Nah, saya mengatakan demikian mudahnya begini. Untuk mengatakan sebuah ijazah itu asli, tidak perlu banyak tingkah. Tidak perlu sewa lembaga survei, tidak perlu sewa lawyer, tidak perlu mengumpulkan kawan satu angkatan, tidak perlu reuni dan lain sebagainya. Tidak perlu kemudian meyakinkan publik dan lain sebagainya. Kalau untuk mengatakan ijazah itu asli. Kenapa? Karena mudah sekali. Tinggal tunjukkan ijazahnya, case will be closed, case closed. Ya kan? Tapi untuk mengatakan ijazah itu asli tetapi barangnya palsu, nah itu persoalannya. Ya. Jadi untuk mengatakan asli dan kalau barangnya memang asli mudah, tapi yang susah adalah mengatakan asli ketika barangnya tidak asli. Karena itu butuh beragam trik, beragam rekayasa dan lain sebagainya. Bahkan bisa dengan tega mengkriminalkan anak bangsa yang tetap mengkampanyekan ijazah palsu seperti Roy Suryo dan lain sebagainya. Ini logic thinking saya sobat RNA, termasuk membaca survei ini. Jadi bisa jadi survei ini benar, tapi bisa jadi survei ini dibuat dengan memelintir yang menggunakan statistik untuk kemudian campaign. Ya, apalagi saya sudah kasih contoh ya, tapi saya tidak tahu persis bagaimana survei ini dijalankan. Contoh mengenai rating approval terhadap Prabowo Subianto. Yang pertanyaannya, pilihan jawabannya adalah sangat puas, cukup, kemudian tidak puas, sangat tidak puas, kurang lebih begitu. Kan harusnya cukup kan ditandai sebagai 0, netral. Tapi kemudian yang 22% cukup dimasukkan ke dalam sangat puas dan puas. Akibatnya menjadi 81% rating approvalnya yang tadinya cuma 59%. Sangat puas dan puas itu kalau dikombinasikan itu cuma 59%. Maka rating approval terhadap Prabowo itu cuma 59% saja. Dan ini sesuai dengan omongan Prabowo sendiri bahwa dia menilai prestasinya baru 6. Lah, lembaga survei langsung main 81 aja. Nah, begitulah cara kerja lembaga survei salah satunya yang ini ya. Nah, seperti ini juga bisa jadi. Tetapi coba kita cek dengan sobat era sekalian, walaupun saya tidak berpretensi selalu diulang, ini kan RH ya kan, gak bisa gitu. Yes, oke. Tapi post sudah ya, di post lagi ya, sudah ya. Jadi saya misalnya membuat polling mengenai ini. Pollingnya adalah nih ya, pollingnya. Menurut survei LSI dan IJA, 74,6% publik tak percaya isu ijazah palsu Jokowi. Ya, Anda percaya dengan survei tersebut? 3.800 yang voting, percaya LSI dan IJA 6%, tidak percaya LSI dan IJA 94%. Jadi, ya saya kira itulah yang realitasnya di sini. Saya tidak tahu ya. Karena ini kan jujur apa adanya, nggak bisa kita merekayasanya, nggak bisa kita bikin pertanyaan yang abu-abu. Strong ya, black and white. Percaya tidak percaya ya. Jadi ini ada yang mengatakan kerjaan komisaris survei. Kemudian itu yang supaya wakili lulusan fakultas kehutanan tapi kan bikin skripsinya ekonomi manajemen. Asal Bapak senang untuk menutupi kebohongan, pelaku akan membuat kebohongan lagi. Kubu Jokowi mulai menggiring opini lagi melalui survei berbayar. Mereka nggak punya argumentasi ilmiah. Jokowi suruh himne Gajah Mada dulu tuh, jangankan ijazah, himne Gajah Mada saja belum tentu bisa. Mudah saja cara tesnya ya.
bakti kami mahasiswa Gajah Mada semua. Ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku. Ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Kurang ya. Kejayaan Indonesia. Jadi itu ya himne Gajah Mada. Jadi kalau lulusan UGM asli pasti tahu. Nah, coba kita bacakan ya. Kita bacakan dulu ya. Nanti terakhir kita baca lagi hasil surveinya. Oke. LSI dan IJA ungkap 3 alasan publik tak percaya isu ijazah palsu Jokowi. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia LSI dan IJA menemukan 74,6% responden tidak percaya pada isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi. LSI dan IJA mengungkap alasan publik tidak mempercayai isu ijazah palsu Jokowi. Temuan ini berdasarkan survei nasional tatap muka yang dilaksanakan di semua provinsi pada 28 Mei sampai dengan 12 Juni 2025 dengan metode multi-stage random sampling, pengambilan sampel acak bertingkat. Survei menggunakan 1.200 responden dengan estimasi margin kesalahan alias margin of error sebesar kurang lebih 2,9%. Untuk memperkuat temuan dan analisis, LSI dan IJA juga melakukan riset kualitatif berupa wawancara mendalam, in-depth interview, diskusi kelompok terpimpin, FGD, dan media analysis. Banyak sekali hasil anehnya ya. Sebanyak 74,6% responden tidak percaya pada isu ijazah palsu Jokowi, meski begitu gencar menjadi pembicaraan. LSI dan IJA menemukan ada 3 alasan yang bisa menjelaskan hal ini. Alasan pertama, kepercayaan publik terhadap Jokowi sudah terbangun selama lebih dari 1 dekade pemerintahan Presiden ke-7 RI tersebut. Modal kepercayaan inilah yang menjadi fondasi. Pertama, kepercayaan publik yang telah terbangun selama lebih dari 1 dekade pemerintahan Jokowi menjadi fondasi utama mengapa isu ini tak mudah dipercaya, kata Direktur PT Survei Strategi Indonesia SIGI, LSI dan IJA Ardian Sopa dalam paparan surveinya. Lebih lanjut, dia menjelaskan Jokowi dikenal sebagai figur yang berkarir dari bawah, yaitu dari wali kota Solo, gubernur Jakarta hingga presiden 2 periode. Selanjutnya, kepercayaan publik ini muncul karena ada klarifikasi dari lembaga yang otoritatif seperti Kampus Jokowi, Universitas Gajah Mada UGM. Hal ini didukung oleh verifikasi kepolisian. Kedua, otoritas lembaga negara dan akademik telah memberikan klarifikasi yang jelas dan resmi. Universitas Gajah Mada sebagai kampus tempat Jokowi menempuh pendidikan telah menegaskan bahwa Jokowi adalah alumnus sah mereka, katanya. Kepolisian melalui Bareskrim juga telah melakukan verifikasi dan menyatakan bahwa ijazah tersebut asli, sambungnya. Alasan terakhir, banyak warga yang menilai isu ini bermuatan politis, apalagi isu ini muncul setelah putra Jokowi Gibran Rakabuming menjadi wakil presiden. Nah, nggak benar nih. Ketiga, publik semakin sadar bahwa isu ini memiliki muatan politis yang kuat, terutama setelah Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, maju dan menang sebagai wakil presiden dalam Pilpres 2024, tuturnya. Ketiga alasan itulah yang menjadi dasar publik mempercayai Jokowi, mayoritas pun memilih tidak mempercayai isu tersebut. Dengan 3 alasan utama tersebut, yaitu kekuatan rekam jejak dan logika prosedural, konfirmasi dari lembaga resmi, dan kesadaran publik atau mau atas motif politik, maka tidak mengherankan jika mayoritas masyarakat memilih untuk tidak mempercayai isu ijazah palsu Jokowi, jelasnya. Oke. Jadi sobat Eros sekalian, saya ulangi lagi ya. Kalau mengatakan ijazah Jokowi itu asli dan memang ada aslinya, itu tidak memerlukan rekayasa apa-apa. Tidak perlu lembaga survei, tidak perlu lawyer, tidak perlu buzzer, tidak perlu teman satu angkatan, tidak perlu reuni dan lain sebagainya. Tinggal tunjukkan, case close, selesai, nggak mahal, murah, 10 menit selesai. Dan sekarang lebih gampang lagi, undang Roy Suryo, undang Rismon Sianipar, 2 saja diundang cukup. Ya, kalau Dr. Tifa kan agak berbeda dia cara kajiannya. Lalu tunjukkan ijazah analognya kepada 2 orang ini, suruh 2 orang ini melakukan penelitian di tempat, misalnya face recognition, kemudian face atau image comparison atau apapun, ELA dan lain sebagainya. Dari sana, kalau memang ijazah ini asli, cukup dengan 2 orang ini, maka selesai
case close. Jadi nggak perlu aneh-aneh. Tetapi sebaliknya, untuk mengatakan ijazah asli, sementara barangnya tidak ada, nah itu lebih sulit. Itu membutuhkan sebuah sophisticated engineering, ya, rekayasa canggih untuk agar orang percaya bahwa ijazah itu asli. Itu it is a logic thinking, bro, ya kan? Ini logic thinking saja. Jadi ya begitulah cara kita berpikir, ya. Ngapain disurvei dan lain sebagainya. Nah, tetapi untuk mengcounter survei semacam itu, ya coba kita survei lagi tingkat kepercayaan publik paling tidak melalui RH channel ini. Kan kita nggak punya perangkat untuk melakukan survei, kita hanya bisa polling aja, dan polling ini tidak direkayasa. 100% itu it depends on mereka yang mengikuti itu. Bahkan buzzer pun boleh berpartisipasi di dalam polling ini. Dan you can see that 5.400 yang percaya LSI dan IJA cuma 7%, tidak percaya LSI dan IJA 93%. Ya, dengan alasan ya macam-macam. Misalnya lagi ya, survei pesanan katanya. Survei di sini lebih terpercaya, Bung. Survei gorong-gorong kok dipercaya? Iya, nggak percaya, isu percaya udah kenyataan. Yang disurvei hanya termul, jelaslah memangnya rakyat Indonesia penghuninya hanya termul. Kemudian Denny JA sudah dapat jabatan komisaris, surveinya makin gila. Survei partai gajah, nggak di pilkada, orde survei lain pun oke. Sebaliknya lembaga-lembaga survei ini ditertibkan. Karena yang percaya ijazah Jokowi asli itu yang lulus SD. Dan Jaya menjelaskan bahwa lulusan SD 76% percaya ijazah Jokowi asli. Bukan calon komisaris lagi, bro, sudah komisaris. Sudahlah, terlalu lama menggantung. Kenapa dengan Bambang Tri dan Gus proses cepat dan sekarang menggantung? Padahal segaris inti masalahnya. Biarpun asli tetap yakin palsu karena terlalu lama dan terlalu banyak celah terjadi. Denny JA pelopor survei pesanan. LSI Denny JA antek-antek Jokowi, pasti bela-belain Jokowi apalagi sudah dapat jabatan komisaris. Lembaga Termak Mulyono, survei bayaran termul. Oke, itu tidak boleh juga kita terlalu sinistik, ya. Tetapi yang saya bisa pahami adalah seandainya survei ini benar, ya, maka ya tidak berarti apa-apa juga untuk pembuktian palsu atau tidaknya ijazah tersebut. Kan saya mengatakan tadi kan, kalau mengatakan ijazah itu asli dan memang ada bahannya, itu very easy, nggak perlu macam-macam instrumen dikerahkan, termasuk survei, termasuk buzzer. Tapi yang susah adalah mengatakan itu asli tapi barangnya nggak ada, atau barangnya palsu misalnya. Itu, bro, makanya seorang penasihat Polri itu argumentasinya juga aneh. Dia menolak sesuatu yang sebenarnya bisa diduga. Kan sekarang ini walaupun kita tidak tahu persis seperti apa ijazah Jokowi, tetapi kan Barreskrim sudah mengkonfirmasi bahwa ijazah Jokowi itu yang kacamata kan. Nah, kalau yang kacamata, fotokopinya ditampilkan Barreskrim dan dokumen yang solidnya, yang berwarnanya ditampilkan Dian Sandi. Ketika dua dokumen itu diteliti, ternyata itu tidak original alias fake. Dan ketika dilakukan yang namanya image comparison, dua dokumen itu tidak identik dengan dokumen-dokumen lainnya. Jadi saya meragukan orang-orang yang membuat survei seperti ini, karena memang sudah ada kesimpulan sebelum survei dilakukan. Intinya adalah, tolong ya, kesimpulannya adalah rakyat tidak percaya. Nah, penting, ya kan? Banyak sekali, karena sebuah kasus seperti ini memang tidak bisa disurvei. Kasus seperti ini adalah dibuktikan. Nah, pembuktiannya itu belum pernah ada orang ijazahnya dikempit terus-menerus dan sekarang dititipkan dalam tanda kutip oleh Polda Metro Jaya. Kan itu masalahnya, bro, ya kan? Jadi kita semua orang yang kemudian melakukan penelitian berdasarkan dokumen Dian Sandi itu yang paling dianggap representatif dan tidak dibantah kalau itu ijazah bodong atau ijazah yang tidak asli atau yang bukan originalnya. Kan kalau sudah tidak original, Dian Sandi yang bermasalah artinya kan, bisa dikenakan pasal 32 Undang-Undang ITE dia. Tapi karena itu dibenarkan oleh Jokowi, walaupun secara tidak langsung tidak ada yang namanya a single word dari dia, tapi
secara implisit, eksplisit, bahkan Dian Sandi sudah mengatakan bahwa Jokowi nggak marah. Artinya yang di upload itu memang dokumen ijazahnya. Nah, kalau itu yang di-upload, maka itulah yang kemudian diteliti oleh Roy Suryo dan Rismond Sianipar sebagai dokumen yang fake, yang tidak original, dengan perangkat-perangkat ilmiah atau perangkat-perangkat pemrograman yang mereka punya. Ya, ada ELA, ada face recognition, ada yang namanya face comparison, ada yang namanya soal overlapping antara huruf dan lambang UGM dan lain sebagainya. Jadi saya menutup diri untuk sementara for the time being dari sebuah statement. Kan apa yang dikatakan Barreskrim itu cuma statement, belum pembuktian, statement aja. Apa yang dikatakan UGM itu statement, tapi apa yang dikatakan Roy Suryo itu adalah hasil penelitian yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Kan tidak perlu canggih-canggih amat, tidak perlu menjadi seorang pakar forensik yang paling jempolan untuk membandingkan sebuah dokumen apakah identik atau tidak. Kan dengan mata telanjang bisa kita membandingkannya kan. Pertanyaannya adalah tinggal kejujuran aja. Berani nggak memunculkan dokumen analognya dibandingkan dengan dokumen analog lainnya? Kan very easy. Apa sulitnya membandingkan? Lalu terbuka perbandingannya. Biarkan Rismond dan Roy Suryo memotretnya dengan resolusi tinggi agar kemudian tidak terjadi distorsi. Tapi itu kalau kita melakukan yang namanya mungkin macam-macam lah, ELA lah, face recognition. Tapi kalau kita bicara mengenai image comparison, fotokopi pun atau overlapping huruf dan lambang UGM itu kan tidak perlu dengan resolusi tinggi. Fotokopian pun kita bisa bedakan, asal fotokopian itu memang berasal dari dokumen yang dikatakan sebagai ijazah asli tersebut. Dan tidak mungkin kan yang ditampilkan Barreskrim itu bukan ijazah aslinya, dalam tanda kutip. Artinya itulah yang dikatakan asli oleh Jokowi dan asli oleh Barreskrim. Dan ternyata setelah dibandingkan dengan dokumen lain, yaitu punya Pronojiwo, punya Sri Murti Ningsih dan almarhum Hari Mulyono, berbeda. 3 ini sama, ini berbeda. Termasuk oleh gas secret gas RH Channel kan, begitu. Jadi barang yang seperti ini ya aneh-aneh aja sebenarnya kalau tiba-tiba melibatkan surveyor dan lain sebagainya. Lama-lama terus terang saja kita jadi bodoh sendiri. Mengesalkan sebenarnya. Kok yang begini-begini diputar balik ya kan? Kan mudah sekali lihat nih, sama nggak ini? Nanti saya mau mengundang orang yang percaya bahwa ijazahnya asli. Apa argumentasinya? Nah, lalu kita bandingkan dengan argumentasi yang mengatakan ini bisa nggak diterima misalnya. Kan begitu. Begitu ya sobat era sekalian. Oke. Karena itu yang seperti ini, ya ini kan bukan soal politik. Ini adalah soal keaslian ijazah. Begitu sobat era sekalian ya. Oke, memang betul-betul dengan satunya mengatakan begitu aja. Tidak perlu banyak rekayasa untuk mengatakan sebuah ijazah itu asli kalau memang ono asline, kan begitu kan. Tapi akan banyak sekali rekayasa yang harus dilakukan seandainya mengatakan sesuatu itu asli padahal tidak ada barangnya atau barangnya tidak asli, kan begitu. Jadi itu logika yang menurut saya ya paling sehat yang bisa saya berikan, bahwa untuk mengatakan asli itu nggak sulit kalau memang ada barangnya, tapi jauh lebih sulit kalau barangnya tak ada, ya kan? Gitu sahabat era sekalian ya. Saya kira sudah memutar-mutar bolak-balik kita, sengaja mau dikacaukan kejernihan berpikir kita, padahal jelas-jelas mudah sekali membandingkan antara dokumen asli atau tidak asli. Jadi walaupun fotokopian itu kan fotokopi yang diterima dari Presiden Jokowi, jadi itu bisa digunakan untuk yang namanya image comparison, untuk menghitung overlapping antara huruf dan lambang UGM. Cukup dengan dokumen fotokopi, nggak perlu yang canggih-canggih. Tapi seorang penasihat Kapolri, wah itu kan dokumen yang fake, dan loh yang aslinya kan sudah dibilang Barreskrim bahwa itu
asli dari dokumen asli fotokopian itu. Nah, fotokopian itu bisa digunakan untuk yang namanya image comparison, ya kan, memperbandingkan apakah dokumen itu dari plat yang sama atau berbeda, kan begitu. Oke, coba kita bacakan komentar sobat sekalian. Saya mau baca sepintas ya. Ya Tuhan, kenapa Mulyono sakit sekali? Mantap Bang RH, yang dijadikan responden yang hadir kemarin di acara reuni ke-45. Tunjukkan kalau ada Fritz dan Wakidi OTW komisaris, termul ketinggalan. Kapan Aceh ada tsunami lagi? Semoga cepat datang semua. Masa nggak ngerti ini apa maksudnya kok tiba-tiba gitu. Survei pasar pramuka, ijazah palsu Jokowi bukan isu tapi pasti palsu dilihat dari selama. Kalau ijazahnya asli, mengapa Pak Jokowi selama selalu berbelit-belit? Iya, itu aja logika apa publiknya. Betul, tinggal tunjukkan saja, susah amat, malah diputar-putar segala. Katanya random sampling, artinya acak. Siapa di sini yang pernah disurvei lembaga survei? Saya bekerja setiap hari naik kendaraan umum, nggak pernah tuh disurvei, katanya acak. Ya, nggak ngerti juga ya. Bukan isu tapi fakta kan, jujur itu simple. Ya, yang ribet itu kalau nggak jujur. Barang yang ditunjukkan kan Dian Sani. Kalau udah KW, berpikirnya gimana caranya nyelamatin Jokowi. Kebohongan selalu berbelit-belit. Apakah Denija itu keliling bawa ijazah aslinya terus tanya pada voternya asli atau palsu? Kalau yang diperlihatkan fotokopi sana saja hasilnya palsu, ya. Survei orderan kali yang dijadikan responden yang oke, saudara sekalian, coba kita lihat juga terakhir ya, soal nih polling yang kita buat ya ini katakanlah pollingan tapi jujur, ini nggak bisa direkayasa ya. Jadi ini justru apa adanya ya, katakanlah dari yang mengisi polling. Jadi pollingnya adalah menurut survei LSI DNIJA 74,6% publik tak percaya isu ijazah palsu Jokowi. Anda percaya dengan survei tersebut? 8.200 yang percaya LSI DNIJA cuma 7%, tidak percaya LSI DNIJA lah 93%. Ya bantahlah polling ini ya kan. Kan sama sahnya saya kalau ingin mengatakan bahwa ini adalah polling yang mewakili paling tidak pembaca atau pemirsa RH Channel, it's okay. Tapi ini orang-orang yang terdidik, orang-orang yang bisa menggunakan akal dan logika, ya kan? Tapi nggak penting sebenarnya. Misalnya kalau kita bicara tentang keaslian ijazah, ini kan bukan ditentukan banyak-banyakan suara, tapi ditentukan sejauh mana ada transparansi pembuktiannya. Kalau tidak transparan pembuktiannya, orang nggak akan percaya terus, ya kan? Emang kita orang bodoh? Enggak kan? Ya, kepercayaan itu nggak bisa dipaksakan, ya. Begitu sobat RH sekalian ya. Mau diapakan lagi ya, begitulah. Begitulah dunia ya. Oke, nanti kita akan lihat ke depannya bagaimana soal ini. Tapi sekali lagi pastikan ya, satu ini. Mengatakan sebuah ijazah itu asli itu mudah kalau memang ada aslinya. Mudah, very simple, tinggal press confirm di depan dua orang aja, Rismon Sianipar sama Roy Suryo, selesai, case close, ya kan? Tapi kasih mereka kesempatan untuk mengujinya, suruh bawa alat mereka, kan begitu. Yang kedua, kalau ingin mengatakan sebuah dokumen atau ijazah itu asli, tapi yang aslinya kagak ada, atau bahkan yang ada yang palsu, itu yang sulit, bukan lebih sulit, itu yang sulit. Bagi bumi dan langit sulitnya. Tadi mudah ibarat membalikkan telapak tangan. Yang kedua sulitnya bagi bumi dan langit, perbedaan sulit dan mudahnya. I hope you understand what I mean, ya kan? Makanya kalau hati kita lurus, tidak punya kepentingan, kita paham lah. Masa barang sulit mudah begini dibikin muter-muter gitu. Dibikin bertengkar, kita dibikin talk show dan lain sebagainya. Lalu sekarang mau digeser bahwa ini adalah bermuatan politik. Saya percaya ada muatan politiknya, ada free ridersnya, tetapi jangan lupa isu ini bukan karena Gibran saja, tetapi sudah sejak 2022, bahkan tahun sebelumnya ketika Bambang Tri menuliskan tentang Jokowi Undercover 2, lelaki yang tak memiliki ijazah, kalau tidak salah judul atau subjudulnya, anak kalimat dari judul utamanya.
Begitu sobat RH sekalian ya, dan nggak ada kaitannya dengan suka tidak suka. Pada saatnya nanti ijazah Gibran itu juga akan dicek apakah iya atau tidak. Dan barangkali sekarang udah siap-siap juga untuk kemudian melakukan katakanlah engineering. Tapi jangan lupa kalau ijazahnya di luar negeri, SMA-nya mungkin akan lebih sulit kalau kita konfirmasikan ke sekolahnya di Singapura atau di Australia, we don't know exactly di mana dia menyelesaikan sekolah setara SMA, karena di Solo atau di Indonesia rasanya dia tidak pernah menyelesaikan kuliahnya. Begitu sobat era sekalian ya, saya mohon maaf kalau ngomong terlalu apa adanya, tapi ya itulah ya, ngomong yang tidak belok-belok rasanya, dan tidak punya kepentingan apakah mau jadi komisaris apa enggak atau mau jadi pejabat atau menteri apa enggak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.